Kita akan segera mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Sambil bangkit berdiri Bapak Ibu, kita berdoa dulu untuk memulai ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sambil bangkit berdiri. Engkau Allah kami yang ajaib dan luar biasa. Kami agungkan Engkau dalam kebesaran-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Pagi ini Engkau berikan lagi waktu bagi kami ada di Ka'bah-Mu, bersama-sama dengan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau Tuhan. Berterima kasih untuk segala penyertaan-Mu, segala sesuatu yang Allah sudah buat dan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan pagi ini, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Minta Engkau dahului dan campur tangan Tuhan. Kau urapi kami Tuhan, supaya pujian kami boleh naik menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Intipan kuasa kegelapan yang tidak senang melihat kami memuliakan Engkau dalam bentuk apapun juga Tuhan. Kami patahkan, kami usir, kami tengking dia di dalam nama Yesus yang berkuasa. Kami penuh kebebasan, baik ruangan ini bahkan kami semua yang ada di dalamnya, untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami habiskan ibadah kami pagi ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk. Sungguh besar setiamu Tuhan, nyata di sepanjang kehidupan kami. Haleluya. Sungguh besar setiamu,
kita berkumpul bersama memuji Tuhan. Waktu yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya, pergunakan sebaik-baiknya supaya apa yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan. Kita berkumpul bersama sambil bangkit berdiri naikkan pujian. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan nama Yesus. Kita tinggalkan segala
silakan Bapak Ibu duduk. Kalau kita sudah merasakan dan mengamenkan bahwa sesungguhnya kasih Tuhan itu tidak pernah kita bisa menghitungnya. Yang kita alami dan rasakan dalam hidup ini. Tapi satu pertanyaan, bagaimana dengan kasih kita kepada Tuhan? Apakah terpengaruh dengan keadaan dunia yang semakin susah hari-hari ini? Tapi minta kasih itu tetap membasahi hati saudara dan saya. Hangatkan kami dengan kasih-Mu, Tuhan. Kasih-Mu adalah segala-galanya bagi kami, Tuhan. Haleluya, Yesus. Kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini, kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawabannya. Hanya musik saja, naikkan pujian ini. Hangatkan hati kami dengan kasih-Mu, Tuhan. Untuk tetap merindukan Engkau lebih dari segalanya. Haleluya, Yesus. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Dari awal katakan sambil bangkit berdiri. Lebih tinggi dari gunung, lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Itulah kasih Tuhan. Kasih-Mu
segala-galanya. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawaban. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawabannya. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu Haleluya. Tuhan, hangatkan hati kami Tuhan. Kasih-Mu segala. Haleluya. Kasih-Mu besar. Kasih-Mu hebat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Kami sembahkan, kami sembahkan Tuhan Yesus. Kami berikan nama Kau yang layak disembah. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Glory bagi-Mu Tuhan. Tiada seperti-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Ibu Gembala akan berdoa. Terima kasih. Hangatkanlah hati kami, ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawabannya. Haleluya. penuhi kami dengan kasih-Mu ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Hangatkan hati kami dengan kasih. Amin.
jiwa kami untuk berhenti memuji Engkau. Itu dapat kami tolak semuanya. Kasih-Mu membakar hati kami. Walaupun dalam keadaan yang sangat terbatas, Bapa, Engkau kenal hati kami. Kami rindu menyembah-Mu, rindu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami percaya dalam hadirat-Mu ada perlindungan. Di samping kami menjaga, mendisiplinkan diri ini sesuai peraturan protokol COVID-19. Kami juga ada dalam perlindungan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Itu sebabnya kami rindu mendengarkan firman-Mu pagi hari ini, yang lebih meneguhkan iman percaya kami kepadamu, bahwa kami sadar semua kami dalam pertandingan iman. Oh Yesus, terima kasih, kami lebih dari pemenang karena Engkau ada bersama kami. Hamba firman-Mu kami taruh dalam tangan-Mu, di dalam urapan dan otoritas-Mu ya Bapa. Oleh kuat kuasa Roh Kudus dan hikmat dari sorga, hamba-Mu akan berdiri menyampaikan isi hati-Mu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kami mau duduk tenang untuk dengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera, salam bahagia bagi kita sekalian di pagi hari ini dalam ibadah kita bersama. Yang ini adalah ibadah yang kedua dan sore nanti ibadah yang ketiga. Kita patut bersyukur kepada Tuhan walaupun dalam situasi dan kondisi yang sangat dibatasi dengan peraturan normal kesehatan, saudara-saudara, protokol kesehatan. Namun hati kita tentu tidak dapat dibelenggu dengan situasi, karena hati kita selalu terarah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tadi pagi kami bicara tentang panggilan Allah kepada kita umat manusia. Tentu menu yang sama kami sampaikan dalam kesempatan ini, bahwa kita adalah umat yang percaya kepada Tuhan, karena Tuhan telah memanggil kita sesuai dengan maksud dan panggilannya. Tadi pagi kami mulaikan ayat itu di dalam Efesus pasal yang keempat. Kita lihat Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang pertama. Kita bisa lihat di sana. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ini adalah ucapan dan perkataan Rasul Paulus ditujukan kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Efesus. Paulus berkata, aku memberi nasihat kepada kamu dan aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Tadi pagi kami sedikit menjelaskan latar belakang hidup Paulus sebagai rekam jejak hidupnya sebelum menjadi Rasul Tuhan. Paulus adalah seorang yang bernama Saulus, seorang yang boleh disebut sebagai seorang cendekiawan di kalangan para petinggi-petinggi agama Yahudi pada zaman itu. Dan dia adalah orang yang sangat menentang ajaran Kristus dan melawan orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, dan tidak hanya melawan tetapi mengintimidasi dengan tekanan-tekanan, diseret ke dalam pengadilan, dipenjarakan,
bahkan ada yang sampai dieksekusi mati. Itu adalah kehidupan Saulus sebelumnya. Tetapi karena dia mengalami panggilan Tuhan, seperti yang kalau kita baca dalam Kisah 9, Kisah Rasul pasal 9, kisah panggilan Allah kepada Paulus yang waktu itu namanya Saulus, yang dalam giat-giatnya melaksanakan perlawanan kepada ajaran Kristus dan berupaya menghambat orang-orang yang memberitakan Injil. Dalam perjalanannya ke kota Damsyik, di tangannya ada surat kuasa yang diberikan oleh para petinggi agama Yahudi pada waktu itu. Dia pergi berniat untuk menghambat orang-orang percaya yang ada di kota Damsyik. Tetapi di dalam perjalanannya dia dipanggil oleh Yesus. Dengan jalan, Yesus memberikan cahaya terang kepadanya sehingga dia terjatuh, kemudian dia buta. Tapi dia mendengar panggilan, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus bertanya, "Siapakah engkau, ya Tuhan?" Yesus berkata, "Akulah Yesus yang engkau aniaya." Tetapi kemudian dia suruh bangkitlah, masuklah ke kota Damsyik. Nanti di sana akan ada orang yang mendoakan engkau. Tadi pagi itu kami jelaskan. Sebagai bukti panggilan Paulus sebagai seorang rasul Tuhan. Punya saksi. Ada beberapa saksi. Yang pertama adalah kawan seperjalanannya atau tim daripada Saulus untuk menganiaya orang Kristen. Kemudian dia dikatakan akan ada orang yang mendoakan bernama Ananias. Itu saksi yang kesekian. Lalu kepada Ananias juga diberitakan bahwa pergilah cari seorang yang bernama Saulus. Dia sedang berdoa karena matanya buta. Dia lagi menumpang di rumah Yudas. Dia ada di kota Damsyik itu. Lalu kemudian pergi mendoakan. Ananias mendoakan dan betul dia menjadi sembuh. Sehingga ini menjadi satu bukti kuat yang tidak bisa disangkal kerasulan Rasul Paulus. Dan dia menginjil setelah itu. Semua orang heran pada waktu itu. Termasuk Ananias tadi yang disuruh mendoakan. Ananias berdalih, "Tuhan, aku dengar orang itu jahat benar. Dia menganiaya para orang yang menjadi percaya kepadamu." Tapi Yesus berkata, "Pergilah doakan, dia akan penuh Roh Kudus, dia akan diubahkan, dia akan menjadi rasul dan alat di tanganku." Maka Ananias mendoakan dan semua peristiwa itu terjadi. Lalu Paulus beritakan Injil. Dalam penginjilannya kita melihat Paulus juga mendapat tantangan. Penjara demi penjara. Aniaya demi aniaya. Kalau kita lihat daftar pengalamannya sebagai seorang yang dipanggil Tuhan begitu panjang. Khusus dalam surat 2 Korintus kalau saudara membaca itu. Karam di laut, bahaya di padang gurun, bahaya di sungai, bahaya di kota. Saudara-saudara, itu yang dialami. Bahkan penjara. Sehingga suratnya dari Efesus ini berkata, "Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan." Dia minta supaya jemaat Efesus hidup dikatakan sesuai dengan panggilan Tuhan kepada kita masing-masing. Jadi Allah memanggil manusia yang percaya kepadanya. Kalau kita melihat konsep dalam Alkitab, Allah memanggil manusia yang terhilang. Allah yang memanggil. Pada mulanya manusia waktu jatuh di dalam dosa, manusia berupaya melarikan diri dari hadirat Tuhan. Mereka mau bersembunyi di hadapan Tuhan. Bahkan mau menutup ketelanjangan mereka dengan daun-daunan. Itu usaha manusia melarikan diri dari hadirat Allah. Tetapi Allah yang menciptakan manusia, yang pada dasarnya Allah punya sifat dasar dalam maha kasih.
Dia tidak ingin manusia terhilang dari hadiratnya. Angka pertama yang Allah buat, menurut Kejadian pasal 3 ayat 9. Apa yang Tuhan lakukan? Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Dari ayat ini kita melihat bahwa Allah yang penuh kasih, dia tidak ingin ciptaannya itu hilang dari hadapannya. Sehingga dia berkata, "Adam, di manakah engkau?" Padahal kita tahu dalam penciptaan, yang para teolog berkata minggu penciptaan, 6 hari Tuhan menciptakan, tapi hari yang ke-7 dia berhenti, dia beristirahat dari pekerjaannya. Kapan manusia jatuh dalam dosa? Adalah sesudah hari perhentian Tuhan. Karena hari ke-7 Allah berhenti. Dalam masa perhentian Tuhan ini, tiba-tiba manusia terjatuh di dalam dosa. Upaya daripada ular atau iblis melalui ular menggoda manusia, menggoda Hawa, sehingga Hawa mengambil buah yang dilarang Tuhan. Kalau kita menyusun secara mendetail kapan manusia jatuh di dalam dosa, ya, kalau menyusun gambar atau peta minggu penciptaan, hari pertama, kedua, ketiga sampai ke-6 itu jelas ada ditulis. Hari ke-7 Tuhan berhenti. Kalau ada hari ke-7, ada hari ke-8, hari ke-9 dan seterusnya. Pertanyaan, kapan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Apakah hari ke-8? Apakah hari yang ke-9? Apakah hari yang ke-10? Dengan membaca Alkitab, mempelajari firman Tuhan, kita akan menemukan tentang hari-hari yang diangkat dalam firman Tuhan sebagai hari yang penting. Untuk bisa menyambung jalannya sejarah, jalannya waktu itu, kita melihat apa yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel yang dijajah di Mesir. Tuhan ingin melepaskan mereka dengan cara-cara yang kalau kita baca, saudara, Tuhan beri tulah kepada orang Mesir dan Raja Firaun. Tulah pertama, kedua, ketiga, dan sampai ke-9 Firaun masih berkeras untuk keluarkan bangsa Israel. Tapi pada tulah yang ke-10, maka Tuhan harus mengeluarkan mereka dengan satu cara. Akan membunuh setiap anak sulung manusia. Bahkan anak sulung hewan pun akan mati dalam hari yang sama. Dan pada saat itulah orang Israel harus tinggalkan Mesir dengan upacara pemotongan domba Paskah. Domba harus diambil tanggal 10. Disimpan 4 hari, barulah disembelih. Nah, ini satu kisah yang tentu punya makna, yang diatur oleh Tuhan. Tanggal 10 domba diambil, disiapkan, disimpan 4 hari, barulah domba itu disembelih. Dimasak dengan aturan Tuhan, dimakan sekeluarga. Lalu pada detik-detik itu ada perintah untuk keluarkan, tinggalkan Mesir. Setelah darah domba yang disembelih oleh setiap keluarga, darahnya harus digosok pada ambang pintu dan pada kedua jenangnya. Ambang pintu dan jenangnya. Kalau 3 titik ini ditarik garis, ini membentuk salib.
tanggal 10. Apa maknanya saudara-saudara? Kalau kita cocokkan itu dengan kisah bangsa Israel keluar dari Mesir, ya berarti tanggal 10 atau hari ke-10-nya Tuhan manusia jatuh dalam dosa. Disimpan 4 hari. 4 hari adalah 4.000 tahun. Berarti kejatuhan manusia dalam dosa pada hari yang ke-10-nya Tuhan. Dan disimpan 4 hari adalah 4.000 tahun baru domba itu tersembelih. Itulah Yesus. Dari kejatuhan Adam sampai kepada Yesus disalib, itu adalah berjarak waktu kurang lebih 4.000 tahun. Saudara-saudara, itu adalah rencana Tuhan. Ada domba yang disembelih. Ya, sedikit tidak agak menyimpan dari ayat yang pertama tadi, bahwa Allah memanggil manusia yang berdosa itu. Jadi Allah yang berinisiatif memanggil Adam, di manakah engkau? Allah memanggil Adam. Dan seterusnya kita melihat Allah memanggil manusia dari generasi ke generasi untuk datang kepadanya, untuk mengenal Allah. Allah memanggil manusia, saudara-saudara. Sehingga seperti apa yang dialami oleh Saulus dan menjadi Rasul Paulus, dia sebagai orang yang dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Kalau kita lihat bahasa asli kata panggil, saudara-saudara, dalam bahasa Greek atau Yunani, kata panggil itu disebut dengan kata kaleo, kemudian kletos, klasis, dan mengandung arti orang yang dipanggil. Kita menamakan jemaat eklesia. Sejak kami berdiri dulu dalam pengembalaan sini menamakan jemaat eklesia. Orang yang dipanggil Tuhan untuk mengenal. Ada 2 makna panggilan Allah kepada manusia. Yang pertama yang terkandung dalam kata kaleo tadi atau klesis. Manusia dipanggil untuk datang mengenal Dia dan percaya kepadanya. Dan makna yang kedua, kita dipanggil untuk turut bekerja sama dengan Dia dalam pemberitaan Injil. Supaya panggilan itu secara terus-menerus terjadi dari generasi kepada generasi manusia. Allah memanggil manusia mengenal Dia sebagai Allah pencipta. Dan juga memanggil kita untuk turut bekerja sama dengan Dia di dalam memberitakan Injil. Sebab panggilan Allah kepada manusia, saudara-saudara, ada punya tujuan dan maksud. Yang kita simpulkan dalam 2 tadi. Yang pertama mengenal Dia sebagai Allah pencipta. Dan kita dipanggil untuk turut bekerja sama dengan Dia untuk memanggil manusia dalam generasi kita. Karena manusia ini perlu dipanggil. Perlu dicari seperti Adam yang bersembunyi karena sudah berdosa. Allah datang dan memanggil, Allah mencari dan memanggil. Maka demikianlah sepanjang masa hidup manusia di bumi Allah memanggil. Pemazmur pernah berkata dalam Mazmur 119, kalau tidak salah Mazmur 119 ayat 176 kira-kira. Coba kita lihat. Ya, aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hamba-Mu ini, sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan. Kenapa manusia harus dipanggil? Karena sudah terhilang dari hadirat Allah. Dipanggil, dicari. Supaya kita mengenal Allah, kita kembali kepadanya. Jadi pemazmur tadi dengan gamblang berkata, dia hilang seperti domba.
Jadi kita harus meresponi panggilan Allah. Pada zaman Yesus telah datang ke dalam dunia. Dalam Matius 11 ayat 28. Dia memanggil. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku, dia panggil, marilah kepadaku. 29. Ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita dipanggil untuk mengenal Dia sebagai Allah yang menjelma jadi manusia untuk menolong manusia yang hilang. Yesus panggil, marilah kepadaku, dan turut pikul salib. Itu melayani pekerjaan Tuhan. Jadi kita dipanggil dengan maksud supaya kita kenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi siapa yang dipanggil? Semua manusia. Setiap orang, tidak terkecuali, setiap orang itu dipanggil. Sementara ada orang berpendapat bahwa Allah memanggil manusia yang siapa Dia kehendaki untuk selamat. Berarti ada yang tidak termasuk orang yang dipanggil. Tapi kalau kita lihat Alkitab dalam konteks Allah memanggil semua manusia. Yohanes 3 ayat 15. Yohanes 3 ayat 15. Tolong diperbaiki layar ini supaya bisa. Yohanes 3:15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam ayat ini kita lihat semua orang dipanggil, barang siapa, tidak terkecuali. Yang penting namanya manusia atau orang, dipanggil oleh Tuhan, mengenal Dia sebagai Juru Selamat, dan turut ambil bagian dalam panggilannya untuk juga meneruskan panggilan itu kepada manusia yang lain. Sebab Allah menghendaki semua orang selamat, dipanggil untuk selamat. Dalam 1 Timotius 2 ayat 4, kita lihat 1 Timotius 2 ayat 4. Juga boleh ayat yang ketiga, tapi dulu supaya agak jelas. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Apa yang baik dan berkenan kepada Allah Juru Selamat kita? Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Semua orang diselamatkan. Dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tuhan tidak pilih-pilih. Tuhan panggil semua orang. 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Artinya semua orang selamat. Semua orang berbalik kepada Tuhan dan bertobat. Tapi ini akan tergantung kepada respons manusia yang dipanggil. Kalau Adam dipanggil, dia langsung menyaut, kami ada di sini.
Kami bertelanjang, kami takut kepada Tuhan. Jadi ada respons dari Adam walaupun sudah dalam keadaan berdosa. Ada juga ajaran yang berkata bahwa manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu sudah seperti mayat, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi nyatanya Adam masih menyaut, kami takut. Masih ada respons untuk menerima panggilan. Itulah sebabnya firman Allah diberitakan untuk memanggil semua manusia yang meresponi. Memang manusia waktu jatuh dalam dosa mengalami kematian. Tuhan berkata, hari itu kamu makan, kamu akan mati. Tapi kematian manusia ternyata tidak makan pagi hari sore meninggal. Ternyata Adam masih hidup 930 tahun baru meninggal, baru mati. Masih ada 930 tahun kesempatan untuk mendengar panggilan Allah. Jadi manusia walaupun sudah jatuh dalam dosa, dia masih bisa meresponi panggilan Allah. Jadi kematian yang dialami pada waktu itu memang ada beberapa prinsip kematian. Mati rohani dulu, itu kehilangan hubungan kita dengan Tuhan. Kita takut kepada Tuhan, kita tidak berani datang kepada Tuhan. Kenapa? Roh kita tidak connect lagi dengan Tuhan. Mati rohani ditulis dalam Efesus 1, Efesus pasal 2 ayat 1 dan 2 dan seterusnya. Kolose juga, kita mati di dalam perbuatan dosa. Yang mati adalah bidang roh kita, tidak berfungsi. Tapi kita mempunyai jiwa. Di dalam jiwa ada kemauan, kehendak. Jadi kita masih bisa mendengar panggilan. Kalau kita meresponi, kita akan mengalami sebuah pembaharuan. Itulah disebut kelahiran baru. Kalau kita meresponi panggilan Allah melalui firman, kita dibaharui kembali, kita dilahirkan kembali. Roh kita yang dibaharui. Sehingga dalam Roma pasal 8 berkata, roh kita dan Roh Kudus bersaksi bersama-sama bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh kita telah berfungsi kembali. Kita telah punya hubungan dan connect dengan Tuhan. Kita berseru, Aba ya Bapa. Jadi kita yang dipanggil meresponi panggilan. Jadi siapa yang dipanggil adalah manusia yang berdosa. Karena Tuhan mau semua orang selamat. Lalu ada sebuah pertanyaan. Mengapa Allah memanggil manusia di sepanjang zaman ini? Ya saudara. Mengapa? Karena kerajaan sorga. Karena adanya kerajaan sorga. Di Alkitab kita temukan ada sorga, ada neraka sebagai tujuan akhir hidup manusia di bumi ini. Dalam Matius pasal 25 kita tahu dianalogikan sebagai kambing dan domba. Yang di kanan dan yang di kiri. Yang di kanan adalah domba yang akan masuk ke dalam sorga. Tetapi kambing yang di kiri akan masuk api neraka. Kenapa Tuhan memanggil manusia? Karena adanya sorga dan neraka. Mari kita lihat 1-2 ayat dalam Matius pasal 3 ayat yang kedua. Matius 3 ayat yang kedua. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dipanggil untuk bertobat karena apa? Adanya sorga. Sorga adalah tempat yang kekal. Tak ada kematian, tak ada kesedihan, tak ada air mata.
tetapi hidup selama-lamanya tanpa batas waktu. Sebaliknya neraka demikian, tetapi kesiksaan untuk selama-lamanya. Markus 1 ayat 15. Kita lihat juga Markus mencatat apa sebabnya Tuhan memanggil manusia. Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi manusia dipanggil karena ada kerajaan sorga. Banyak sekali ayat yang kita bisa lihat. Tapi saya rasa cukup itu dulu. Nanti saudara baca firman Tuhan dan lihat kenapa Allah memanggil kita. Karena ada kerajaan sorga. Lalu kita bertanya, bagaimana cara Allah memanggil manusia sampai hari ini? Kita sudah baca tadi bahwa Allah langsung memanggil Adam dan Hawa. Dan juga pada generasi-generasi selanjutnya ada cara Allah memanggil secara langsung. Tapi kita lihat juga cara Allah memanggil. Kita lihat dalam Tesalonika pasal yang kedua atau 2 Tesalonika pasal 2 ayatnya yang ke-14. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita dipanggil dengan berita Injil. Apakah Injil? Injil artinya kabar baik, evangelion. Kabar baik tentang Yesus yang adalah firman telah menjadi manusia, supaya dia datang menjadi juru selamat bagi umat manusia, menebus kita dengan korbannya di atas kayu salib. Karena manusia harus ditebus dari dosanya. Dan tidak ada orang yang bisa menebus saya dan saudara selain Tuhan sendiri. Karena ia cinta kepada manusia, dia rela datang menebus. Supaya segala dosa manusia ditimpakan kepadanya. Lalu setiap orang yang percaya kepadanya beroleh pengampunan sebagai umat yang dipanggil untuk hidup di dalam kekudusannya. Haleluya. Jadi kita dipanggil dengan Injil. Jadi waktu Injil diberitakan, firman Allah disampaikan, yang didengar oleh manusia, lalu percaya, timbul iman di hatinya. Timbul keyakinan kepada Tuhan, ada Allah, ada Tuhan pencipta. Dan itu yang menyenangkan Tuhan. Karena kita tidak berkenan kepadanya tanpa iman. Nanti ada iman di hati kita, percaya kepadanya, maka kita berkenan kepada Tuhan. Jadi kita ini adalah umat yang dipanggil dengan firman Tuhan. Kita juga terlibat sekarang memanggil orang-orang. Kalau kita beritakan Injil, kita bersaksi, kita juga memanggil manusia. Karena itulah yang Tuhan ingin, semua orang mendengar firman Tuhan. Dan kalau kita lihat tanda-tanda zaman kedatangan Tuhan yang paling menentukan, menurut Matius 24, jikalau semua orang sudah mendengar firman Allah yang memanggil mereka mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau semua orang sudah mendengar, maka hari itu akan tiba. Kesudahan segala sesuatu sudah akan terjadi. Memang masih ada suku-suku bangsa yang belum mendengar firman. Tapi tiap tahun jumlahnya makin mengecil. Karena upaya memberitakan firman Tuhan terus menerus oleh gereja, oleh orang-orang percaya dalam satu organisasi atau denominasi ataupun perorangan yang ingin memberitakan firman Tuhan. Ditunjang oleh ilmu pengetahuan manusia, oleh iptek, oleh teknologi yang sudah ada sekarang ini, pemberitaan firman Tuhan semakin lancar. Bukankah ibadah kita nanti kalau diupload bisa ditonton oleh semua orang?
yang ingin melihatnya atau dapat melihatnya di sepanjang waktu selama siaran ini bisa disiarkan. Bukankah ini suatu cara pemberitaan firman yang luar biasa, yang saya percaya mempercepat hari kedatangan Tuhan kali yang kedua. Jadi firman Allah diberitakan, puji Tuhan, supaya kita menjadi umat yang dipanggil Tuhan. Namun dalam Efesus pasal 4 ayat 1 tadi, nasihat Rasul Paulus yang juga sudah menjadi orang yang terpanggil oleh Tuhan menjadi hamba dan rasul Tuhan. Dia minta supaya hidup kita ini berpadanan dengan panggilan itu. Cocok dengan panggilan itu. Bagaimana kita mencocokkan diri dengan panggilan? Kita harus melihat apa maksud Allah memanggil kita. Tadi pagi kami bicara yang pertama, Allah memanggil kita pertama-tama supaya kita jangan melakukan hal yang cemar, tapi melakukan hal yang kudus. Berarti untuk cocok kita dengan panggilan Allah dalam diri kita, kita harus menjalani hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Siapa kita? Kita semua sudah jadi orang yang berdosa. Tetapi oleh anugerah Tuhan, Tuhan sediakan sarana untuk kita boleh memperoleh pengudusan. Tadi pagi juga kami sudah jelaskan di dalam Alkitab, terdapat cara Allah memandang bahwa sebuah dosa kesalahan selesai atau telah dibereskan melalui darah yang ditumpahkan. Di Eden ada darah domba yang ditumpahkan untuk mengganti pakaian manusia. Setelah keluar dari Eden, Adam dan Hawa mengajar anak-anaknya mengenal dan beriman kepada Allah yang menciptakan. Tentu mereka kisahkan pengalaman mereka sebelum jatuh dalam dosa dan sesudah jatuh di dalam dosa. Dan bagaimana bisa ketemu lagi dengan Allah. Ada pengorbanan, ada domba yang dikorbankan. Itulah sebabnya dua anak dari Adam dan Hawa, Kain dan Habil, mendekati diri, mendekati Tuhan juga melalui penyembahan. Kain dia upayakan mendekati Tuhan dengan hasil perkebunannya. Tapi Habel mendekati Tuhan dengan hasil peternakannya. Dalam Kejadian pasal 4 ternyata yang menyenangkan Tuhan, diperkenankan Tuhan, penyembahan adalah berdasarkan pengorbanan yang ada darah. Dan di sepanjang sejarah manusia sampai pada generasi bangsa Israel, di zaman Taurat, begitu banyak hewan yang dikorbankan sebagai jalan pengampunan dosa. Jutaan mungkin hewan yang sudah disembelih. Tapi semua itu hanya sebagai tipe, sebagai contoh. Di mana akan datang yang sesungguhnya korban yang sangat menyenangkan Tuhan. Yang hanya satu kali saja menjadi korban. Itulah Yesus menjadi anak domba Allah. Yang dalam Ibrani 10 ayat 14 dikatakan, hanya dengan satu korban saja kita beroleh penyempurnaan di dalam Yesus. Coba kita lihat Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Tidak perlu lagi ada domba yang disembelih. Cukup darah Yesus yang tercurah di salib. Itu yang menguduskan kita. Haleluya. Jadi kalau ada lagi orang supaya dosanya diampuni potong ayam putih, kaki hitam, itu mitos. Babat domba disembelih, tanda pengampunan dosa. Tuhan tidak terima lagi itu. Kalau kita lakukan itu menghina darah Yesus yang tercurah di salib.
Karena memang prinsip dalam Alkitab, setiap kesalahan akan habis atau terhapus di muka Tuhan. Kalau Tuhan melihat darah, itulah darah Yesus. Karena prinsip dalam kitab dalam Ibrani 9 ayat 22, semua hal dikuduskan dengan darah. Itulah yang menunjuk kepada darah Yesus Kristus. Haleluya. Segala puji bagi Tuhan. Jadi Allah memanggil kita mengenal kebenaran firman Tuhan. Supaya kita menjadi umat yang dipanggil. Kita hidup dalam kekudusan. Kita harus hidup cocok dengan maksud Allah memanggil kita. Tadi pagi kami juga lengkapi panggilan Allah. Untuk apa kita dipanggil? Untuk apa? Untuk berlomba dalam perlombaan iman. Tapi saya tidak mau jelaskan itu pagi ini. Saya ingin menjelaskan yang satu ini. 1 Korintus pasal 1 ayat 9. 1 Korintus 1 ayat 9. 1 Korintus 1 ayat 9 berkata, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Jadi Allah memanggil kita kepada persekutuan dengan anaknya. Allah memanggil kita supaya bersekutu dengan Yesus. Bersekutu. Bersatu, menyatu, bersekutu. Mungkin ada istilah-istilah lain yang kita bisa pakai lagi untuk kata bersatu. Saya pernah mendengar Dr. Jeff Hammond menjelaskan bersekutu. Dia katakan sekutu itu dasar katanya kutu. Apa itu kutu, saudara? Yang ada di kepala biasanya itu kutu. Lalu dijelaskan kalau di desa atau di kampung-kampung, kesenangan para ibu-ibu adalah cari kutu. Jadi satu ibu cari kutunya ibu yang satu, yang sementara kutunya dicari, dia cari lagi kutunya orang lain. Yang lagi dicari kutunya, dia cari lagi kutu orang lain. Sehingga kita lihat ada sebuah persekutuan karena adanya kutu. Entah itu betul, saudara-saudara. Tapi persekutuan artinya menjadi satu, menjadi sama seperti dia. Kita dipanggil bersekutu. Saya umur sekolah minggu. Salah satu guru sekolah minggu kami ajar tentang persekutuan dengan Tuhan. Dia berkata kalau kita bersekutu dengan Tuhan. Dia bawa ayat dalam Roma. Kalau kita bersatu dengan Tuhan, siapakah yang dapat menceraikan kita dari Dia? Lalu dia berkata, siapakah yang dapat mengalahkan kita kalau kita bersekutu dengan Dia? Lalu mungkin dia ingin menjelaskan lebih mantap lagi kepada kami waktu itu anak sekolah minggu. Dia bilang kalau bersekutu dengan Tuhan tidak ada yang bisa mengalahkan. Dia bilang saya kasih contoh anak-anak. Dia sedikit keluar ke gereja, belakang gereja. Dia pulang membawa sebatang lidi. Lalu saya lihat dia ke dinding gereja karena dinding papan. Di sana ada terdapat satu paku, dia cabut. Dia bilang, siapa yang bisa patahkan lidi? Wah, hampir semua berteriak ini, angkat tangan. Karena lidi itu gampang sekali kita patah-patahkan kan? Nah dia bilang sekarang, kalau lidi dengan paku bersekutu, siapa yang bisa patahkan? Ya, memang tidak ada yang bisa patahkan. Karena sudah menyatu dengan paku. Itu guru keminggu saya ingat terus penjelasannya. Mungkin sederhana, tapi ada makna di dalamnya, ada artinya.
Kalau kita bersekutu dengan Tuhan terus menerus, kekuatan Tuhan menjadi kekuatan kita. Tapi kalau kita menjauh dari Tuhan, jarang-jarang, seminggu sekali ingat Yesus, bagaimana kita bisa bersekutu? Atau sebulan sekali, setahun sekali. Tapi bersekutu dengan Yesus adalah kehidupan yang terus menerus menjalin ada hubungan dengan Dia. Dalam doa, penyembahan, baca firman Tuhan, merenungkan firman Allah, saudara-saudara, itu adalah bersekutu dengan Dia. Yang juga salah satu kita lakukan hari ini adalah perjamuan Tuhan. Tujuannya adalah apa? Supaya kita selalu bersekutu dengan Dia. Tiap-tiap saat kita mengambil bagian itu mengingatkan kita betapa pentingnya bersekutu dengan Dia. Secara perorangan, bahkan juga secara komunitas berjemaah seperti ini. Mengambil bagian dalam perjamuan adalah persekutuan dengan Tuhan. Supaya kekuatan Tuhan bisa terimpartasi ke dalam diri kita. Dan segala kelemahan kita, segala kebutuhan kita, kita juga bisa salurkan kepadanya. Sebab kita ingat firman Allah, Dia memanggil, marilah kepadaku, hai kamu yang berlelah dan yang bertanggungan berat. Saya percaya kita tiap-tiap orang, apapun status kita, keberadaan kita, status ekonomi, status sosial kita, status pendidikan kita, mungkin beda-beda. Tapi satu hal, manusia selalu punya beban-beban hidup. Pribadi, keluarga dan rumah tangga. Tapi puji Tuhan, Yesus yang kita sembah, dengan Injil Dia selalu memanggil, marilah kepadaku, hai kamu yang berlelah dan yang bertanggungan berat. Itulah sebabnya dalam kesempatan ini kita ambil bagian dalam perjamuan. Kesempatan kita berkata kepada Tuhan, inilah bebanku ya Tuhan. Ini beban rumah tangga kami Tuhan. Ini pikulan kami ya Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang mampu menolong kami. Jadi kita dipanggil supaya bisa bersekutu dengan Dia. Baik dalam pengalaman hidup maupun dalam tanggung jawab kita untuk beritakan Injil. Kita juga dipanggil supaya membawa kabar kesukaan kepada orang lain. Kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak, kepada pembantu rumah tangga, kepada bawahan kita, kepada atasan kita, dan kepada siapa saja, supaya kita menjadi orang yang dipakai Tuhan memanggil jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Mari kita buka ayat yang terakhir. 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus 10 ayat 15 mulai. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Ambil bagian dalam perjamuan adalah sarana kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita akan ambil bagian dalam perjamuan ini. Dan dalam kesempatan inilah kita membuka diri, membuka hati kepada Tuhan, menyerahkan seluruh keberadaan kita ke dalam tangan-Nya. Kita dipanggil untuk bersekutu dengan Dia. Para pelayan perjamuan, saya undang ke depan untuk kita membagikan tubuh dan darah Kristus lewat roti dan cawan yang kita sudah persiapkan.
Kita akan nyanyikan pujian dengan segenap hati. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sudah mendengar berita firman, panggilan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkau rindu kami selalu bersekutu dengan-Mu. Amin. Tuhan, kini kami akan ambil bagian di dalam perjamuan Tuhan. Layakan kami Tuhan, Amin. menikmati kasih dan kuasa-Mu dalam acara persekutuan dalam perjamuan Tuhan ini. Kami dikuatkan lagi Amin. dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa, kami akan sambut pelayanan perjamuan ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terus kita lakukan pujian. Segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab
di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Dengan roti di tangan kanan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Amin. tubuh dan darah-Mu ada di tangan kami. Amin Yesus, terima Siap kasih. kami menerimanya sebagai tanda persekutuan kami dengan-Mu Tuhan. Kami merindukan hadirat Tuhan menaungi kami, sehingga apa yang kami rasakan Tuhan juga merasakannya. Amin. Apa yang kami perlukan Tuhan yang mengetahui. Yesus. Kami mau bersekutu dengan-Mu. Haleluya Yesus. Layakan Tuhan ini. Amin. Kuduskan. Sebab apa yang telah kuteruskan Yes. kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan di dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita mengangkat cawan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum di dalam nama. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, Haleluya. haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kekuatan baru menjadi bahagian kami. Amin, amin, amin. Kasih kuasa-Mu Amin. terimpartasi dalam hidup kami. Amin, amin. Kami beroleh kekuatan, kemenangan. Yang lemah dikuatkan, Amin. yang susah dihiburkan, Amin. yang sakit dipulihkan dan Haleluya. disembuhkan. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Terima kasih. Kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kalau dulu dikatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tapi sekarang bersatu kita berbahaya, jaga jarak itu yang baik. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah ini. Puji Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Dan kita terus berlaku akan tutup ibadah kita di dalam doa.
Maha besar Allah Bapa kami di sorga, yang kami sapa, sembah dan imani dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Roh Kudus adalah penolong kami yang setia, sejati dan mulia, tak pernah meninggalkan kami Tuhan sedetik jua pun, selalu hadir di sepanjang perjalanan musim-musim hidup kami Tuhan. Istimewa hari-hari ini kami berada di satu situasi yang sangat mencekam Bapa, pandemi COVID-19 yang melanda dunia hari ini. Tapi kami merasa aman dalam perlindungan Tuhan. Hati kami melekat kepadamu Tuhan. Itu adalah kunci kami dilindungi oleh Tuhan. Dan kami percaya ada meterai darah Yesus dalam hidup kami Bapa, sehingga kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, ajarkan kami untuk patuh dan taat pada firman-Mu. Ajarkan kami untuk patuh pada aturan-aturan pemerintah, karena pemerintah adalah wakil Tuhan dalam dunia ini untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya kami sudah beribadah, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Untuk itu kami berserah diri ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya sepanjang minggu yang berjalan ini Tuhan, kami ada dalam pengawasan, pengamatan dan perlindungan Tuhan. Di semua profesi kami masing-masing, Tuhan kiranya memberkati kami. Tuhan limpah ruahkan berkat-berkat jasmani Bapa, terlebih berkat-berkat rohani, agar kami tidak kekurangan satupun yang baik dalam hidup ini. Sandang, pangan dan papan, berkat-berkat rohani yang menjadi bagian hidup kami Bapa. Dan kami terus berharap bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kekasih-kekasih kami juga yang belum beribadah Tuhan, tersedia ibadah online dan mereka ikuti. Tapi biar di minggu-minggu yang akan datang, Tuhan tambahkan jumlah kami untuk terus beribadah kepada Tuhan. Karena dalam ibadah inilah kami banyak belajar segala hal. Istimewa kami dikuatkan oleh firman Tuhan, sehingga iman percaya kami terus bertumbuh dan bertambah di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Pemerintah, negara dan bangsa kami terus kami berdoa Bapa. Mereka berusaha dan berupaya, berhikmat akal budi surgawi Bapa, supaya bangsa kami boleh melewati masa sulit ini Tuhan, dan biar keluar menjadi pemenang. Tuhan beri kekuatan supaya ekonomi kami tidak terpuruk Bapa. Lebih daripada itu, banyak jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan semata. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Sertai kami dalam perjalanan, tibakan dengan selamat sejahtera di rumah kami masing-masing. Dan kami mensyukuri semua kebaikan Tuhan. Ibadah ketiga nanti jam 5. Tuhan himpunkan setiap umat Tuhan, sektor yang beribadah, biar beri cuaca yang baik agar kami dapat beribadah dengan sukacita dan senang hati. Dan akhirnya kekasih-kekasihku, mari kita menadahkan tangan untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Kekasih-kekasihku, pulanglah dan terimalah oleh-Mu berkat anugerah rahmat dan nikmat dari Allah Bapa, cinta, kasih dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pengentaran, penghiburan dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai siang hari ini sampai hari Maranatha, Yesus kembali kali yang kedua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan yang percaya berkata amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.